Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini seperti biasa, mari kita bahas episode terbaru anime Kage no Jichirokusa, yaitu episode 4 season 2-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dimulai dengan konflik antara Michigoshi dengan asosiasi pedagang yang dipimpin oleh pria tua bernama Garter. Ya, saat itu asosiasi pedagang sengaja menyewa pembunuh bayaran untuk mengagalkan pengiriman yang dilakukan oleh Michigoshi. Walaupun Alpha dan yang lainnya memang sudah menduga akan terjadi penyerangan seperti itu dan sengaja menangkap 3 dari mereka untuk nantinya diinterogasi lebih lanjut. Ya, kalau di novelnya dijelaskan kalau Alpha sengaja tidak membantai mereka semua dan sengaja menangkap 3 dari mereka. Walaupun di anime di sini ini langsung dijelaskan kalau Alpha memang sudah tahu kalau pihak gereja yang ada di belakang asosiasi pedagang. Lalu Shin pun berpindah ke kota Midgar dan saat itu seperti biasa Chit sedang bersama kedua temannya yaitu Hyoro dan Jaga. Di sini kita semakin ditunjukkan mengenai banyak produk baru Michigoshi yang bahkan akhir-akhir itu semakin menjadi tren di masyarakat. Terutama beberapa pakaian baru yang mereka ciptakan. Bahkan perusahaan lain yang merasa tidak mampu untuk bersaing dengan mereka sampai ikutan memproduksi tiruannya atau versi KW-nya. Salah satunya adalah perusahaan Yukime yang bernama Snowfolk juga seringkali meniru produk-produk baru milik Michigoshi. Termasuk kostum baru Chit yang dia gunakan untuk menyamar sebagai John Smith juga merupakan buatan Snowfolk milik Yukime. Ya, tentu semua pengetahuan mengenai produk baru yang Michigoshi ciptakan mereka dapatkan dari Chit dan Chit mendapatkannya dari bumi. Cuma kan seperti biasa Chit selalu berpikir kalau Alpha dan yang lainnya selalu mencari keuntungan sendiri dari pengetahuan yang sudah Chit berikan. Makanya di sini dia langsung bertekad takkan mengambil semuanya kembali. Setelah menggunakan kostum barunya dan menyamar sebagai John Smith, dia pun langsung pergi untuk menemui Yukime yang sudah ada di dalam gerbong kereta. Walaupun kalau di novelnya mereka bertemunya itu di sebuah bangunan milik Yukime yang tempatnya sangat dirahasiakan. Karena kan harusnya terlalu mencolok jika bertemu di dalam kereta yang ada di tengah kota seperti itu. Apalagi akhir-akhir itu permusuhan antara Michigoshi dengan asosiasi pedagang lagi sangat memanas. Dan tentu Alpha seringkali memerintahkan para bawahannya untuk berpatroli di tengah kota dan mengawasi pergerakan para bandit yang menjadi suruhan asosiasi pedagang. Ya, kalau Chit sendiri sih bisa dengan mudah menyamarkan hawa keberadaannya, tapi kan untuk Yukime dan 2 bawahannya yaitu Natsu dan Kana tidak mungkin sampai ke level itu. Bahkan kalau di novelnya, di saat Chit baru datang, dia langsung mendapat sambutan yang sangat panas dari Yukime dan 2 bawahannya. Chit sempat dipersilahkan untuk memilih mereka bertiga dan bahkan kalau mau juga boleh bersenang-senang dengan keduanya yaitu Natsu dan Kana. Cuma kan tentu Chit langsung menolak tawaran itu. Walaupun Yukime selalu menggodanya dan selalu memamerkan belahan dadanya. Di sini ada beberapa hal yang mereka bicarakan mengenai konflik antara Michigoshi dengan asosiasi pedagang. Cuma intinya Yukime sudah mendapat informasi kalau asosiasi pedagang sudah mulai bergerak dengan lebih serius. Dan Yukime berpikir kalau kehancuran Michigoshi akan menjadi semakin dekat. Nah, di saat nantinya Michigoshi mengalami kehancuran, maka Yukime dan Chit hanya tinggal menghancurkan asosiasi pedagang. Lalu setelah itu giliran Chit dan Yukime dengan perusahaan Snow Fox-nya yang akan naik dan menguasai semuanya. Tentunya mereka juga berat mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari semua itu. Dan bahkan Chit juga berniat mendirikan perusahaan yang baru. Karena kan di sini Yukime masih belum tahu kalau Shadow Guardian lah yang dari belakang Michigoshi. Walaupun di anime di sini masih belum juga disebutkan mengenai perusahaan Yukime yaitu Snow Fox. Saat itu Yukime sempat memperingatkan Chit untuk berhati-hati pada pria yang ada di belakang Gater dan asosiasi pedagang yaitu pria bernama Getan. Bahkan Yukime sempat menunjukkan sebuah luka di punggungnya sambil mengatakan kalau aku pasti akan membunuhnya. Nah, kalau di novelnya saat Yukime menunjukkan luka itu, dia sampai melepas semua pakaiannya dan sampai telanjang di depan Chit. Cuma ya sayang sekali semua scene panas tentang Yukime kena skip di animenya. Setelah pertemuan di malam itu, Chit pun diberikan tugas untuk mengawasi pergerakan keduanya. Sedangkan Yukime yang akan terus mencari info lainnya. Lalu di hari berikutnya, saat itu Chit kembali bermain bersama kedua temannya sambil mengamati persaingan pasar di ibu kota. Banyak pedagang dan perusahaan kecil yang akhirnya memberikan diskon besar-besaran supaya bisa menyaingi Michigoshi.
Nah, dari situ Chit malah semakin yakin kalau Mitsugoshi semakin diambang kehancuran. Dia menjadi semakin bertekad untuk menghancurkan Mitsugoshi dan yang lainnya dan bangun lagi semuanya dari awal. Karena baginya itu merupakan pilihan yang terbaik. Dia juga yakin kalau nantinya Alpha dan yang lainnya pasti akan menerima semua itu dan tidak akan marah pada Chit. Cuma Chit akan memberitahukan semuanya nanti kalau sudah berhasil dan untuk sementara akan merahasiakan hal itu sambil bergerak sebagai John Smith. Nah, di sini saat Chit melihat uang kembalian milik Jaga, dia akhirnya mengetahui kalau Mitsugoshi dan Asosiasi Pedagang sudah punya bank sendiri dan sudah menciptakan uang kertasnya masing-masing. Dia pun jadi teringat kalau dulu dirinya memang pernah memberikan pengetahuan seperti itu pada 7 anggota utama. Walaupun seperti biasa Chit nggak menyangka kalau mereka benar-benar bisa mewujudkannya. Karena kan selalunya pengetahuan yang Chit berikan itu sangat terbatas atau ya sejauh yang dirinya ingat aja. Cuma memang 7 anggota utama aja yang terlalu cerdas sampai bisa mengembangkan semua itu. Nah, dari sinilah Chit akhirnya punya ide baru yang bisa memberikan keuntungan yang sangat banyak, yaitu menciptakan tiruan uang kertas milik Asosiasi Pedagang. Karena uang kertas milik Mitsugoshi sangat rapi dan sangat sulit untuk ditiru. Bahkan dia kelihatan sangat semangat dan tidak sabar untuk segera menjalankan rencana itu. Lalu di malam harinya, Chit pun kembali menemui Yukime untuk membicarakan rencana barunya itu. Walaupun seperti biasa kalau di novelnya mereka bertemunya itu di salah satu tempat Yukime yang cukup jauh dari kota. Di sini Chit pun langsung menjelaskan mengenai sistem kredit dan juga perbankan pada Yukime. Cuma ya intinya dia pengen mengajak Yukime untuk menciptakan uang palsu dan mencari keuntungan yang sangat banyak dari situ. Tapi kan Yukime langsung menyadari kalau rencana itu tidak akan berjalan dengan baik dan kalaupun berjalan maka mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Karena uang kertas milik Asosiasi Pedagang baru beredar di wilayah ibu kota Midgar saja. Dan tentu Chit sama sekali nggak menyadari hal itu. Cuma karena di sini dia menunjukkan reaksi yang agak berlebihan dan bahkan bagi Yukime itu sangat mengintimidasi. Jadi ya seperti biasa hal itu malah jadi menimbulkan kesalahpahaman. Saat itu Yukime malah jadi berpikir keras untuk bisa memahami apa yang sebenarnya John Smith rencanakan. Dan ternyata tujuannya untuk menciptakan uang palsu bukan hanya untuk mencari keuntungan kecil seperti itu, melainkan untuk sekalian menghancurkan Mitsugoshi. Walaupun ya itu cuma dalam pemahaman Yukime aja. Nah, tentu yang akan membuatnya adalah perusahaan Yukime, yaitu Snow Fox secara diam-diam. Ya sebenarnya gue itu selalu menunggu reaksi Chit yang seperti ini di animenya. Karena hal itu semakin menambah kelucuannya dan semakin memperlihatkan Chit yang kadang bisa sangat kocak. Cuma kan seringkali di animenya reaksi Chit yang seperti itu harus kena skip. Lalu di malam berikutnya, saat itu Chit yang sedang makan di kedai sambil mengawasi pergerakan Mitsugoshi dan Asosiasi Pedagang malah bertemu dengan Delta. Karena Delta memang lagi ditugaskan untuk memburu para bandit yang berniat menghalangi pengiriman barang Mitsugoshi. Cuma tidak sengaja malah bertemu dengan Chit dan hampir aja lupa dengan tugas yang diberikan oleh Nona Alpha. Walaupun kalau di novelnya Delta tidak sampai menggunakan pakaian yang sangat terbuka seperti itu. Dan suasana di malam itu juga cukup ramai. Cuma Delta itu sangat pintar menekan hawa keberadaannya sendiri dan bahkan Chit sampai mengatakan kalau dalam hal itu Delta lah yang terbaik di antara 7 anggota utama. Di sini kita bisa melihat betapa bebalnya Delta dan betapa manjanya dia sama Chit. Bahkan Chit aja sampai bertanya beberapa kali apa yang sedang Delta lakukan di ibu kota. Dia memang selalu seperti itu dan Chit selalu sabar menghadapinya. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan Carter yang saat itu sedang melaporkan kegagalannya pada pria bernama Getan atau pria yang dimaksud oleh Yukime sebelumnya. Cuma intinya semua bandit yang mereka kirim untuk menyerang Mitsugoshi malah kena bantai semuanya. Jadi Getan akan mulai mengandalkan anak buahnya sendiri yaitu para beastmen yang mereka sebut sebagai Jotsuba. Setelah itu di malam harinya, Chit pun akhirnya memutuskan untuk menemani Delta berburu para bandit. Nah, satu beastman bernama Zebra ini merupakan salah satu anak buah Getan yang dimaksud sebelumnya atau salah satu Jotsuba. Bahkan dia sempat mengenali Delta sebagai Sarah yang memang merupakan nama asli Delta sebelum bergabung dengan Shadow Garden. Zebra juga merupakan salah satu saudara Delta yang juga berasal dari suku yang sama. Cuma sayangnya Delta tidak peduli dengan hal itu dan malah langsung membantainya. Kalau kata Chit hilang satu itu nggak masalah. Nah, kalau di novelnya mereka melakukan perburuannya itu di wilayah yang masih cukup hutan.
Jadi saat mereka masih mencari di mana para bandit itu berada, Chit sangat mengandalkan penciuman dan insting alami Delta yang sangat tajam. Bahkan saat itu Chit sampai mengatakan kalau bakat dan insting alami Delta itu nggak mungkin untuk dilampaui. Makanya kalau mereka sedang berburu, Chit itu selalu di belakang Delta dan sangat mengandalkannya. Lalu di novelnya juga banyak dijelaskan mengenai wilayah para beastmen dan konflik yang sering mereka lakukan. Cuma ya intinya kebanyakan suku beastmen itu selalu menganggap kekuatan di atas segalanya dan jarang ada suku beastmen yang punya kepintaran seperti Yukime yang merupakan jenis rubah. Bahkan tidak jarang para beastmen itu selalu memulai konflik dengan ras lainnya seperti elf dan juga manusia. Makanya di sini Chit sampai mengatakan mungkin lain kali aku harus berkunjung ke sana. Walaupun Delta yang mendengar itu malah jadi punya ide yang sangat gila, yaitu meminta Chit untuk menggantikan ayah Delta sebagai kepala suku. Lalu nantinya menciptakan anak yang sangat banyak dan menguasai dunia itu. Lalu Shin pun berpindah kembali ke ruangan Carter yang lagi-lagi sedang melaporkan kegagalannya. Karena Zebra dan para bandit yang ditugaskan untuk menjaga salah satu markas mereka malah sudah kena bantai semuanya. Di sini Carter pun sampai meminta Getan untuk sedikit menyusun rencananya kembali. Karena memang sudah ada banyak uang yang asosiasi pedagang keluarkan untuk bisa mengalahkan Michigoshi dan itu pun masih juga belum bisa berhasil. Cuma Getan masih tetap kekeh dengan rencana awal dan bahkan berniat mengirimkan 3 bawahan andalannya untuk langsung menyerang Michigoshi. Ya episode ini pun ditutup dengan diperlihatkannya wujud pria bernama Getan yang juga merupakan bagian dari pihak gereja ataupun sekte Diabolos. Jujur untuk episode kali ini ada banyak scene lucu yang bisa kita nikmati dan itu membuat animenya semakin kelihatan asik untuk ditonton. Atau yang gak terlalu serius seperti episode lainnya. Apalagi kedekatan Chi dengan Delta juga ditunjukkan dengan sangat baik walaupun memang sempat dikasih lihat bokong Delta yang agak lama. Yuk, ada Sauria dari Lambda, rek pembahasan LN dan Machi khususnya Sword Aratoria. Sayang banget ceritanya bagus tapi jarang dibahas. Kalau diminta buat rangkum novelnya sih mungkin nggak dulu. Karena jujur gue sendiri nggak sempat baca novelnya dan cuma nonton animenya aja. Jadi ya mungkin nanti kapan-kapan gue buatin satu pembahasan randomnya aja. Thank you Lambda. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.